Di tengah keindahan alam Panjalu, tepatnya di Situ Lengkong, tersimpan sebuah kisah, legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi memiliki makna mendalam tentang kepatuhan, keseimbangan hidup, serta nilai-nilai kebijaksanaan leluhur. Legenda ini dikenal sebagai kisah Maung Panjalu, harimau penjaga yang berasal dari dua anak kembar yang mengalami nasib tragis akibat melanggar pesan orang tua. Bagaimana kisahnya? Yuk simak videonya sampai akhir biar gak salah paham. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar, di tanah Pasundan, hiduplah seorang perempuan bangsawan dari Pajajaran. Ia dinikahkan dengan seorang pria dari wilayah timur, yang ternyata adalah seorang raja. Pernikahan mereka penuh kebahagiaan, hingga sang istri mengandung anak pertama mereka. Namun, sebelum melahirkan, sang suami harus kembali ke kerajaannya di timur untuk menjalankan tugas penting. Dengan hati penuh kerinduan, perempuan itu memutuskan untuk menyusul suaminya, meski dalam kondisi hamil besar. Perjalanan yang ia tempuh begitu panjang dan melelahkan, hingga akhirnya ketika tiba di wilayah Garahang, Panumbangan, yang kini termasuk dalam Panjalu, ia melahirkan sepasang anak kembar. Anak laki-lakinya diberi nama Bongbang Larang, sementara anak perempuannya dinamai Bongbang Kencana. Sang ibu merawat mereka dengan penuh kasih sayang di tanah Panjalu. Namun, takdir berkata lain. Entah karena keadaan atau hal lain, sang ibu tak bisa melanjutkan perjalanan untuk menyusul suaminya, sehingga Bongbang Larang dan Bongbang Kencana tumbuh besar di Panjalu. Sejak kecil, Bongbang Larang dan Bongbang Kencana dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Namun, mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kadang sulit menahan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Suatu hari, ibu mereka memberikan sebuah kendi berisi air dan berpesan dengan tegas, "Anakku, kalian boleh bermain, berlari, dan belajar tentang dunia. Tetapi, ada satu hal yang harus kalian ingat, jangan pernah meminum air dari kendi ini." Pesan itu terus terngiang di telinga mereka, tetapi justru menimbulkan rasa penasaran yang besar. Mengapa air dalam kendi itu dilarang? Apakah rasanya berbeda? Ataukah memiliki kekuatan magis yang ada di pikiran mereka? Hari berganti, hingga suatu ketika saat ibu mereka sedang tidak berada di rumah, rasa penasaran Bongbang Larang dan Bongbang Kencana mencapai puncaknya. Mereka saling berpandangan, seakan membaca pikiran satu sama lain. Dengan hati-hati, mereka membuka kendi itu dan mencicipi airnya. Namun, sesaat setelah air itu melewati tenggorokan mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Kepala mereka tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada benda besar yang melekat. Mereka terkejut bukan main saat menyadari bahwa kendi itu kini menempel erat di kepala mereka.
Mereka berusaha menariknya, mengguncangnya, bahkan saling membantu melepaskannya, tetapi sia-sia. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Mereka berlari keluar rumah, menangis dan memanggil pertolongan. Teriakan mereka akhirnya didengar oleh seorang kakek tua bijaksana bernama Eyang Jabariyah, yang lebih dikenal sebagai Aki Garahang. Ia adalah seorang tokoh sakti di Panjalu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang alam dan kehidupan. Melihat kondisi kedua anak itu, Aki Garahang menghela napas panjang. "Kalian telah melanggar larangan ibumu," katanya dengan suara berat. "Namun, semua kesalahan masih bisa diperbaiki." Ia kemudian mengambil sebuah kujang, senjata khas Sunda, yang bentuknya berbeda dari kujang pada umumnya. Dengan gerakan penuh kehati-hatian dan doa, Aki Garahang memecahkan kendi yang menempel di kepala mereka. Serpihan kendi berhamburan ke tanah. Bombang larang dan bombang kencana akhirnya terbebas. Mereka menghela napas lega, tetapi di mata Aki Garahang, ada peringatan yang belum selesai. "Kalian sudah melanggar satu aturan," katanya. "Jangan sampai mengulangi kesalahan lagi. Ada satu tempat yang harus kalian hindari, yaitu kula atau mata air yang jernih di tengah hutan. Jangan pernah bermain atau mandi di sana." Bombang larang dan bombang kencana mengangguk, berjanji tidak akan mendekati mata air itu. Namun, sifat penasaran mereka kembali muncul. Beberapa waktu setelah kejadian kendi, mereka berjalan-jalan di hutan dan menemukan sebuah mata air yang begitu jernih, berkilauan terkena sinar matahari. Airnya begitu jernih dan tenang, seolah-olah memanggil mereka untuk berenang. Bombang larang, yang tidak tahan melihat kejernihan air itu, akhirnya berkata, "Air ini pasti menyegarkan. Aku ingin berenang sebentar." Ia melompat ke dalam kolam mata air, menikmati kesegarannya. Namun, saat ia naik ke daratan, tubuhnya berubah. Kulitnya menggelap, bulunya tumbuh, dan cakarnya mulai memanjang. Ia telah berubah menjadi seekor harimau hitam. Melihat kakaknya berubah, Bombang kencana menangis ketakutan. Namun, kasih sayangnya lebih besar dari rasa takutnya. "Aku tidak akan membiarkan kakakku sendirian," katanya dalam hati. Ia pun melompat ke dalam mata air itu. Ketika keluar, tubuhnya berubah menjadi seekor harimau putih. Mereka berdua saling menatap, menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam bentuk baru. Meski telah berubah, mereka tidak kehilangan kesadaran dan ingatan mereka. Dalam hati, mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pelanggaran mereka. Namun, mereka tidak ingin meninggalkan tanah kelahiran mereka. "Kita akan tetap di sini," ujar Bombang larang dalam bahasa yang kini hanya bisa dimengerti oleh sesama makhluk gaib. "Kita akan menjaga keturunan Panjalu agar tidak melupakan leluhur dan aturan mereka." Sejak saat itu,
Maung Panjalu menjadi legenda yang dipercaya masyarakat. Bombang Larang, sang harimau hitam, melambangkan kekuatan dan ketegasan. Sementara Bombang Kencana, sang harimau putih, melambangkan kebijaksanaan dan keseimbangan. Hingga kini, masyarakat Panjalu menghormati kisah ini sebagai pengingat bahwa setiap aturan memiliki makna, dan melanggarnya dapat berakibat buruk. Air kendi yang dilarang dahulu menjadi simbol penting dalam adat. Di masa sekarang, ajaran itu diwujudkan dalam aturan sehari-hari, seperti tidak makan langsung dari tempat masak atau tidak minum langsung dari teko, bukan sekadar sopan santun, tetapi juga simbol penghormatan terhadap leluhur. Patung harimau yang berdiri di gerbang Panjalu, di alun-alun, serta di pintu masuk Nusa Gede, menjadi pengingat bahwa keseimbangan dalam hidup harus dijaga, antara keberanian dan kebijaksanaan, antara kebaikan dan keburukan. Itulah kisah Maung Panjalu, legenda yang akan terus hidup dalam hati masyarakat Panjalu.